Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan Kodim. Ya, pada hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana coding itu diterapkan di sekolah. Ya, ya mungkin Bapak Ibu bertanya apa itu sih pengertian dari coding? Apa itu kecerdasan artifisial? Kalau disingkat, kalau sekarang bahasanya KAA. Kalau dalam sekolahan tidak ada namanya AI, enggak, dia KA. Ya. Coding adalah proses menuliskan instruksi atau kode yang dapat dimengerti oleh komputer untuk menciptakan program, aplikasi atau sistem yang bekerja sesuai perintah sementara. Kecerdasan artifisial atau KA adalah teknologi yang memungkinkan mesin meniru kemampuan berpikir, belajar, dan memecahkan masalah layaknya manusia. Seringkali melalui penggunaan algoritma dan data yang besar. Nah, pemecahan masalah dalam sehari-hari atau problem solving adalah kemampuan mencari solusi saat menghadapi masalah atau tantangan. Contohnya, agar tidak ada teman lupa masalah piket, kita dapat menempatkan jadwal piket di dinding kelas. Nah, itu termasuk dalam pemecahan masalah. Untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menggunakan pendekatan berpikir komputasional, yaitu berpikir secara sistematis dan logis. Nah, pelaksanaan KA itu ada 3 metode. Yang pertama dengan internet, yang kedua menggunakan plug atau berbasis perangkat, dan yang ketiga adalah unplug. Ya, untuk unplug ini nanti yang akan kita coba di kelas, karena kayaknya kalau kita menggunakan aplikasi kalau secepat ini kayaknya kelamaan. Jadi kalau mau dengan cepat, kita akan mencoba memakai metode yang tanpa perangkat. Ya. Nah, tahun ini yang diajarkan untuk kegiatan KAA itu masih ke fase C. Ya, fase A sama B belum. Ya, jadi kelas 5 dan kelas 6. Ya, cuma semua kita kan sama-sama belajar supaya sama-sama tahu ke depan pasti dari kelas fase A, B, C itu semuanya bertahap. Ya. Nah, ini untuk buku kelas 5. Sebenarnya nanti ini ke Ibu Bendara lagi, mungkin tahun depan bisa dianggarkan untuk buku coding. Ada buku kelas 5 sama kelas 6 itu di RT Erlangga ada. Iya. Ini materi kelas 5. Nah, nanti kita akan di sini langsung membahas tentang apa-apa sih materi yang akan diajarkan di dalam coding ini. Yang pertama yaitu bab 1 berpikir komputasional, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cerdas dan cermat. Ini sebenarnya kalau untuk tujuan pembelajaran antara kelas 5 dan kelas 6 itu sama. Mas saya coba baca kan, itu sekalinya sama tujuan pembelajarannya. CP ATP-nya sama. Yang membedakan cuma materinya, nanti isinya yang berbeda aja. Nah, ini tujuan pembelajarannya untuk bab 1 kelas 5. Kita senang dulu aja. Kelas 5 ya.
Yang bab 1 kelas 5, tujuan pembelajarannya yang pertama mengidentifikasi permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menguraikan masalah ke dalam pola dan abstraksi. Ketiga, menyusun langkah-langkah pemecahan masalah secara sistematis. Keempat, menyusun alur kerja program flow chart. Kelima, menjelaskan logika dasar dalam pemrograman dan debugging. Keenam, memperhatikan pemrograman visual. Itu yang bab 1. Bab 2, literasi digital, yaitu memahami fungsi dan kegunaan teknologi digital. Tujuan pembelajarannya menjelaskan konsep teknologi digital serta manfaat dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mengidentifikasi komponen dasar sistem komputer dan cara kerja komputer. Yang ketiga, memanfaatkan internet secara bijak dalam mencari informasi. Keempat, mengidentifikasi peran sistem komputer dan internet pada kecerdasan artifisial. Kelima, mengidentifikasi ciri dan bentuk konten digital. Yang keenam, membuat dan membagikan konten digital sederhana. Itu bab 2. Bab 3-nya tujuan pembelajarannya judulnya dulu, yaitu tentang memahami manfaat dan etika penggunaan kecerdasan artifisial. Sebab 3. Tujuan pembelajarannya menjelaskan pengertian kecerdasan artifisial atau KA secara sederhana. Yang kedua, mengidentifikasi manfaat dan dampak KA dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menjelaskan bahwa KA dibuat untuk membantu manusia. 4. Menjaga perbedaan antara cara manusia dan komputer melakukan penginderaan. Kelima, membedakan mesin cerdas dengan mesin non cerdas. Keenam, mengidentifikasi pentingnya etika dasar dalam penggunaan KA. Bab 4, yaitu memanfaatkan dan mengembangkan kecerdasan artifisial. Tujuan pembelajarannya menjelaskan cara kerja sederhana KA dalam mengenal pola. Kedua, mengenali kategori benda konkret berdasarkan sifat, bentuk, dan ukuran. Ketiga, menjelaskan proses klasifikasi oleh sistem KA. Keempat, mengamati perubahan hasil produksi sistem KA berdasarkan input yang berubah. Kelima, membuat kesimpulan akurasi prediksi KA yang bergantung pada input. Bab 5-nya praktik lintas bidang, yaitu praktik implementasi pada lintas bidang. Tujuan pembelajarannya menjelaskan arti dan proses desain rekayasa. Kedua, menjelaskan tahap-tahap dalam proses desain rekayasa. Ketiga, menyusun rancangan karya untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Dan yang keempat adalah menyajikan hasil rancangan karya yang telah dibuat dengan teachable mesin. Nah, ini buku kelas 6 sama, dia tujuan pembelajarannya sama. Nah, dari yang bab 2 juga sama. Jadi tidak perlu kita ulang ya. Jadi langsung saja kita next. Bab 3, bab 4, bab 5, dan bab 6. Bab 5 aja. Nah, setelah itu, setelah tujuan pembelajaran, kita akan mempelajari tentang elemen. Nah, ini nanti akan saya bagikan, ada CP untuk pembelajaran coding sudah ada. Jadi kalian nanti bisa saya di grup untuk CP-nya tentang tujuan pembelajarannya, elemennya bagaimana. Jadi saya di grup. Elemen dan deskripsi elemen mata pelajaran coding KA adalah sebagai berikut. Yang pertama, berpikir komputasional. Yang kedua, literasi digital. Yang ketiga, algoritma pemrograman. Keempat, analisis data.
Kelima, literasi dan etika kecerdasan artifisial. Keenam, pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial. CP-nya, nah, ini tadi penjelasan TP, baru sebelumnya elemen, baru yang ini CP-nya. Fase C umumnya untuk kelas 5 dan 6. Yang pertama yaitu berpikir komputasional, memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan pemecahan masalah sistematis serta menuliskan instruksi logis dan terstruktur menggunakan kumpulan kosakata dan atau simbol. Kedua, literasi digital, yaitu memahami konsep dasar, manfaat dan dampak teknologi digital, memahami sistem komputer tingkat pradasar, menerapkan pengalaman informasi pribadi dalam komunikasi daring, memanfaatkan internet dan memproduksi serta mendiseminasi konten digital dalam bentuk teks dan gambar. Ketiga, literasi dan etika kecerdasan artifisial, yaitu memahami konsep KA sederhana, manfaat dan dampak KA pada kehidupan sehari-hari. Yang keempat, pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial, yaitu mensimulasikan secara sederhana kerja KA saat mengenali pola, mengklasifikasi benda konkret berdasarkan sifatnya. Ya, kalau yang tadi perasaan adem-adem karena materi itu kadang-kadang membosankan ya. Ya, ini sekarang kita langsung lanjut ke teknisnya saja. Kalau untuk kurikulumnya bisa dilihat di share nanti. Ya, sekarang kita lanjut ke metode unplug. Ya, metode tanpa menggunakan internet atau tanpa menggunakan alat. Maksudnya alat digital. HP kan bisa online, bisa offline kan? Nah, ini yang tanpa menggunakan alat digital, yaitu metode unplug. Ya, yang pertama yaitu looping. Ya, bukan looping. Looping. Looping adalah perintah yang diulang berkali-kali tanpa harus ditulis berulang. Dengan looping pekerjaan jadi mudah dan efisien. Nah, ini contohnya. Nah, ini bisa kita langsung coba contoh looping. Desi selalu memakai kaos berbeda warna saat pergi les. Namun ia belum menentukan semua urutan kaos yang ingin dipakainya. Skema pengulangan pemakaian kaos sebagai berikut. Nah, bisa kita coba ya, untuk maju ke depan ya. Saya tinggal dulu di spidol aja warnanya. Ya, ini tinggal melanjutkan. Nah, contoh diulang. Merah, biru, oranye. Merah, biru, oranye. Berarti ini merah, hitam, hitam, merah, hitam, merah, hitam. Nah, seterusnya. Ya, ya. Tak tolong coba Bu Fitri. Ya. Yang nomor 1 aja yang paling atas, jadi bisa bergantian. Ya. Semakin ke bawah semakin susah. Yang merah itu ya, atau kode dia M aja. Ya, biar enak. Ya. Ah, ya. Ya. Tepuk beri tepuk salut. Ya. Tepuk salut. Salut. Oke. Ya. Selanjutnya Bu, tak tolong lagi Ibu, atau disebutkan aja ya, bisa
tidak disebutkan, nanti kita yang tulisnya ke depan biar tidak repot jauh-jauh. Ya Bu Aulia. Kuning. Iya merah. Kuning. Ya, ya betul. Kuning merah, kuning merah. Ini kuning, merah, kuning merah. Betul. Ayo, kuningnya kan dua sama ini. Oh iya. Kuning merah, kuning merah, kuning merah. Oke, siap. Ya, oke. Tepuk tangan dulu Ya, semuanya. tepuk tangan semuanya. Yeay. Oke, selanjutnya yang ketiga, tolong Bu Janah mau Pak? Susu. ya Bu Jana. Sebentar dulu. Hitam ungu, hitam hijau, hitam merah. Apa? Berarti ulang lagi. Merah. Iya, semua itu. Hitam, Ungu, hitam, ungu, hitam, hitam, hijau, hitam, hitam, baru merah. Iya, ya memang terkesan materinya kayak anak TK, kayak anak SD. Cuma kalau isinya belum tentu anak SD kelas 1, 2 bisa mengerjakan karena lebih kompleks. Cuma dari jenis bukunya kelihatannya kayak bukunya anak-anak. Ya, karena supaya menyenangkan dibikin seperti itu. Ya, yang terakhir, kita tolong Pak Gopur. berarti kuning, merah. Ayo. Maju ke depan boleh, di situ boleh. Kita maju boleh. Lebih jelas. Hitam kuning berarti lanjutannya. Ya kan? Ini oranye, ini merah, oranye, hitam, kuning. Berarti hitam, kuning. Pak Gopur. Apa? Hitam. Begitu, Bapak Gopur masih? Hitam, ya hitam Begitu, kuning dong. begitu. Siap, ayo begitu. Berarti merah, sini apa? Hitam lagi. Hitam, Kuning, merah, oranye. Ya, tepuk tangan. Yeay. Ya, kelihatannya sepele tapi terkadang membingungkan. Ya, kita lanjut. Itu tadi tentang looping ya. Kita balik ke yang kedua yaitu pattern. Penghapus. Ya, yang kedua yaitu tentang pattern. Pattern adalah urutan yang berulang dan teratur. Dengan mengenal pola, kita belajar menyusun langkah-langkah dengan rapi seperti seorang programmer. Ya, jadi nanti kita kalau mengajarkan anak, misalkan tidak ada pakai media kan, tinggal kita. Kalau saya teknisnya ini, kita coba di rumah tadi malam. Jadi saya foto, saya punya buku, saya foto. Saya memang ada beli buku coding kan, saya foto. Nah nanti baru yang itu yang kita share. Ya jadi lewat kalau mau modal kertas ya kita bagi kertas satu-satu. Tapi kalau nggak mau repot, tinggal modal proyektor, anak-anak. Maksudnya berarti kan intinya merangsang anak berpikir komputasional. Ya. Kalau zaman dulu itu sebenarnya sudah ada, cuma kita ya kayak kata kesilang itu kan supaya buat kita lebih tertantang kan. Ya. Mungkin kalau di kelas 1 pola bilangan itu berapa? Ya. Polanya. Ada yang lebih mudah kan ada levelnya, Bu. Ya ada level 1, level 2, level 3. Pola bilangan itu. Yang pattern kita ambil contoh yang patternnya ya. Nah, ini pattern. Nah, ini agak gampang.
Ya. Ini mata pelajaran peluang ini Pak. Nah. Ya. Ya, kalau matematikanya peluang Bu Maya. Ya. Nih dia memang kalau coding ini macam-macam, bisa terkait ke semua mata pelajaran. Ya. Integrasi. Nah, yang ini sekarang ya Bu Mai. Yang nomor 1 itu sudah contohnya, itu ketemunya bintang. Nah, yang kedua, yang kedua ini bumi. Ya betul, tepuk tangan. Ya, yang ketiga, ya betul Bu Haji Saidati. Bulan, ya tepuk tangan. Ya, keempat Bu Masnia. Planet bumi. Itu planet. Bumi, bintang, bulan, bumi. Iya, tepuk tangan. Itu planet apa yang kayak gitu? Ya, Planet ke lima Bu Ham. Awan, awan. Itu planet kali. Iya, planet. Awan, planet, bumi, Awan, awan, planet, bumi. Berarti awan. awan. Oke, Iya. tepuk tangan. Iya memang. Yang selanjutnya Bu Ikma. Ya. Planet juga, planet bumi, planet bumi, planet lagi. Ya, planet bumi, planet bumi, planet bumi. Nah, ini agak mudah yang ini ya. Ya, ini berarti kalau ke depan bisa ke graf rendah sebenarnya bisa. Iya, ini pola bilangan kalau di kelas Kalau 1 bagus ada ada ya. ya. Nah, yang Iya, ketiga pakai berarti ya. angka. Nah, berarti kan sebenarnya coding ini kita sudah terapkan, cuma namanya saja yang tidak tahu. Iya. Ya. Kalau di kelas 1 dia ada Ya. bangun datar, Bangun datar. lingkaran segitiga, apalagi gitu biasanya di kelas 1. Sekolah Oke. Yang terakhir ya. Yang terakhir ini berarti matahari, bintang. Ya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Tadi ada pattern, ada looping. Yang ke selanjutnya yaitu input output. Input adalah data yang kita masukkan ke dalam sistem, sedangkan output adalah hasilnya. Input masukan, output yang dikeluarkan atau hasil. Contohnya saat menekan tombol lampu menyala. Nah, itu contohnya ya. Nah, ini ada contohnya. Nah, ini input output. Ya. Yang pertama, kalau ini tinggal kita lihat buahnya saja. Kalau buahnya di sini warna kuning, berarti panahnya ke bawah. Kalau buahnya buahnya warna ungu, panahnya ke atas. Nah, kalau buahnya Warna pink. serong atas. Apa itu? Warna apa itu? Purple. ungu tua aja sudah. Yang ungu tua ke samping ya. Nah, Serong kanan. dorong kanan. Yang ini Itu warna apa? kanan. Warna apakah itu? Ya. Yang ini ya. Bawah. Terus biru ke kiri. Ya. Itu. Ya. Yang penting harus pelajari malam-malam dulu. Ya kalau malam-malam tadi pelajari bingung. Ini jawabannya aku tadi malam saya harus bisa dulu nih. Kalau nggak bisa kita bingung. Ya. Makanya saya punya buku itu tak cari yang bisa dulu baru tak taruh di sini. Ya, kan bisa kita pilih kan. Ya itu sebentar lagi baca kita sama-sama sambil belajar kan. Yang mungkin ke depan kalau sudah ada bukunya yang kayak Erlangga itu kan, nah itu bisa kita pelajari sesuai itu. Nah selanjutnya yang ini perlu
Diisi lagi atau tidak? Perlu aja. Ya diisi aja ya. Ya. Oke. Biru. Oh, yang maju biar rame ya. Oke. Bu Fatimah coba. Ayo Bu. Udah. Mutia. Ya, tinggal ikutin arah panahnya di atasnya akan mudah kalau ini masih. Ya. Tidak terlalu susah tadi. Nah, sampai itu sama badan. Paksa begini. Oke. Pinggir. Satu dulu. Ya. Ya bisa yang lain bantuin enggak apa-apa, ya. Ya. Nah, ya agak mudah ini. Ya. Soalnya masa gitu. Oke, selanjutnya Pak Sahid. Ya. Ya. Nanti kita tinggal isi saja, ya. Kalau panah lancar Mas Aiko. Ya, beri tepuk tangan. Ya, selanjutnya hampir sama, ini kayaknya agak mudah masih ya. Ya, ini tinggal langsung saja. Yang ini ke bawah, ke atas, samping, baru kanan, ke bawah, kiri, ke atas. Ya. Dan seterusnya kayaknya sama, ini polanya tidak perlu diulang lagi. Ya, kita lanjut saja ke selanjutnya, yaitu algoritma. Ya, algoritma adalah langkah-langkah teratur untuk menyelesaikan suatu tugas. Output, jadi input output pertama ya. Ya saya berarti variabel ya, tadi salah. Variabel adalah tempat menyimpan informasi seperti angka atau warna. Informasi ini dapat digunakan kembali saat dibutuhkan dalam program. Nah, variabel ya. Ini agak sebenarnya gampang, cuma agak sekali lihat agak jelimet. Kita tinggal ngisi yang ada di foto ini dengan angka. Ini penjumlahan. Matematika juga termasuknya. Ya. Berarti bunga yang warna itu 1 sama bunga Ya. 4. Ini kode 1. Ini kode 3 dan ini kode 2. 1 tambah 3 tambah 2. Ya, begitu teknisnya ya. Ya. Ulang ya. Nah, yang bunga oranye itu 1, ini berarti 1. Nanti ditambahkan, ini ditotal hasilnya di sini. Yang kedua, bunga yang ini 3, berarti sini 3.
1 tambah 3 ditambah lagi 2. Berarti 6. Berarti hasilnya 6 ya. Oke, Pak sekarang. Oke. Ayo Pak Gopur, yang kedua. Yang ini Pak Gopur. Cuma 37 tambah 1 berarti 8. Ya, apa kalau tentunya kayak gitu sawit. Oke, terima kasih tepuk tangan. Saya ini 2, 3 tambah 1 4 tambah 4 8 ya bagus. Ya tepuk tangan. Ya selanjutnya siapa lagi? Budio mau? Oh ya, oke. Ya hitung dulu bisa. Ayo siapa yang anu ya siap duluan? Atau Budio ya. Ya, silakan Ibu. Ya. 10. Ya, terima kasih Ibu. Ya, selanjutnya Bumai. Nah. Ayo, Bu Haji ya Bu. 5, 6, 7. Yang muda nanti nggak apa-apa bagian buku ini. Nggak susah. 10 ya. Oke. Bagaimana Bu Jana? Ya. Bu Jana juga. Bu Iman duluan ya. Ya. 10 kayaknya. Ya kah? Kalau enakan tinggal ini kan, ini bunganya kan 10 berarti tambah 1 jadi 11. Ya, itu lebih enak ya. Kalian udah isi yang sana. Oh yang ini ya sekalian, nggak apa-apa. 6 ya. Oke, tepuk tangan. Ya. Makanya kalau untuk anak-anak karena suka bermain game, ini pelajarannya sangat menyenangkan. Ya, gurunya yang bingung. Gurunya lagi kaget. Ya. Gurunya ngitung dulu. Itu dulu di rumah belajar dulu semalaman baru bisa. Lanjut, tadi variabel kita input output sudah variabel. Problem solving. Yaitu mencari solusi dari tantangan yang ada. Kegiatan ini melatih anak untuk berpikir logis dan tidak mudah menyerah. Nah ini agak gampang ini kalau yang ini. Ini ambil yang level yang mudah. Ya, bermain game. Apa itu hari ini saatnya? Hari ini saatnya berkebun. Beberapa alat berada di tempatnya dan setiap alat memiliki label sendiri-sendiri. Dari label di atas, yuk ditulis label yang sesuai dengan peralatan yang dibawa. Ini, jadi gampang aja. Ini tinggal tuliskan hurufnya saja. Ya, ya. Gampang lagi. Oke. Ayo Bu Haji. Yang satu gambar ini G. Maju boleh? Ayo Bu. Tapi. Langsung semua dia boleh sih bareng. Ya. Ya. Nah. Ya. Oke. Yang betul ya Pak?
Iya. Ambil tadi punya. Nah, baru setelah itu kita artikan maknanya. Ya. Di situ ada membentuk sebuah kata. Tulisannya GARDEN. Ini ceritanya bahasa Inggris. Ya. Garden, yaitu kebun. Ya. Jadi mencari masalah dari yang ada ya, problem solving. Ya. Ini menyelesaikan masalah. Nah, yang selanjutnya algoritma. Itu langkah-langkah teratur untuk menyelesaikan suatu tugas. Yang mana algoritma ya? Oh ini sebenarnya cuma kayak ini. Salah tulis itunya aja, makanya di sini algoritma. Ya, makanya bingung. Ya, kalau ini setiap pagi Raka melakukan hal berikut. Pertama dia bangun tidur, selanjutnya dia mandi, lalu disiram sarapan, terakhir berangkat ke sekolah. Nah ini menjelaskan tentang urutan ya, langkah-langkah mau berangkat ke sekolah bagaimana? Ya, atau nanti bagaimana cara membuat mie instan, langkah-langkah membuat mie instan. Nah, gambar. Biasanya kan kalau ini dipakai di produk mie pasti ada itu di belakangnya. Jadi lihat gambarnya. Oh, masukkan mie, rebus dulu. Nah, baru masukkan bumbu. Baru mie siap dihidangkan. Oke, siapa Bu Diana? Atau Bu Hikmah? Bu Hikmah, gantian. Ya. Langsung semua aja biar sekali jalan. Berarti kan pertama dia mandi. Bangun tidur dulu, bangun tidur. Nah, terus. Ya, tidak lupa menggosok gigi. Dia sarapan. Mana sih sarapan? Lalu. Ya. Terakhir. Ya. Nah, ya. Ya, terima kasih Ibu. Ya, jadi urutannya pertama. Raka hal berikut pertama. Nah, pertama. Mana gambar pertama? Terus habis pertama dia bangun tidur. Selanjutnya, selanjutnya gosok gigi, dia mandi, lalu dia sarapan. Ya, sarapan, baru terakhir berangkat ke sekolah. Mengikuti alur ceritanya, ya. Jadi ada petunjuknya, kita tinggal menjalankan. Ya. Ini mungkin kalau dalam pramuka sering dipakai Pak Gobur ya. Kalau di coding ini kayak Morse apa kan sebenarnya kan mengadu coding dia. Ya, cuma beda namanya saja. Ya. Ya, ada kan semua kita sudah pakai, cuma kita tidak tahu namanya, itu aja. Cuma sekarang dikelompokkan ke dalam coding begitu istilahnya. Iya, ada. Ya. Nah, yang selanjutnya itu koordinat. Nah, ini berhubungan matematika lagi. Menunjukkan posisi atau titik berdasarkan sumbu X dan Y. Jadi kita dapat menemukan lokasi secara tepat dan pada peta atau gambar. Nah, bedanya kalau yang di coding dia pelajarannya bikin senang anak-anak, terutama warna-warninya. Terus yang kedua alurnya pun tidak monoton. Kalau S tambah Y, nah kita bingung kan kalau matematika seperti itu. Kalau seperti ini kan agak menyenangkan. Nah, koordinat. Ini baru datang sekarang.
Iya. Itu C. Ya, yang sekarang gambar ini kita tentukan koordinatnya 2 ya. Ada 2 koordinat. Kayak contohnya ini gambar bintang laut 2B. Nah, terus yang bintang laut yang kedua 4F. Nah, berarti kalau ikan ini sama ini ya. 3D. Oh, Kumai. Ya, kalau matematika Kumai. Nah, ini menentukan di mana soalnya berbuat sama hewan laut kan? Ya. Separuh lah, separuh biar agak dapat kan? Ya. Ya. Ya, sampai bawah ya. Nanti separuhnya bertujuh kan? Ya. Ikan 1F sama 5A. Ayo. Ya, ini udah hewan laut itu Kumai. Ya, begitu lagi itu. Begitu tangan Kumai. Kepenceng gini. Nah. Ya, 3E 6 7A 2G sama 4P. Ya, beri tepuk tangan. Ya, agak mudah kan? Cuma cari koordinat, cuma kita tidak terlalu puyeng. Ya, beda kalau di sini ditulisnya angka titik ada sini titik, itu koordinat berapa ya? Bingung biasanya anak-anak itu. Kalau seperti ini anak-anak tertarik. Ya, kita lanjut setelah koordinat. Tadi ini belum ya tadi ya. Tadi di komposisi dia belum. Koordinat kita debugging. Nah, debugging adalah bahasanya kurang pasal apa debugging gitu. Yang ahli bahasa Inggrisnya tidak datang soalnya jadi ya itu debugging. Baging iya kali. Bahasa Indonesia. Debugging adalah proses mencari dan memperbaiki kesalahan dalam perintah. Dengan debugging, program dapat berjalan sesuai tujuan. Kalau tanya didebug, kalau kita dapat debug. Malam-malam. Nah, ini mainan tersebut dikelompokkan di setiap wadah. Setiap wadah memiliki jumlah mainan yang berbeda-beda. Kode lebih besar menandakan mainan yang lebih banyak. Kode lebih kecil menandakan mainan yang lebih sedikit. Kode sama dengan menandakan mainan yang sama banyaknya. Coba kamu teliti ulang apakah kodenya sudah sesuai apa belum. Nah, kalau belum coba kamu ganti dengan kode yang sesuai. Perbaiki. Kabur lagi. Kabur lagi. Perbaiki. Ya, oke. Kita lanjut ya. Yang kedua, Yang pertama salah. Yang betul kodenya lebih kecil. ini salah berarti ya. Ya, kodenya yang dicaplok buaya. Nah, berarti nyobanya ke sini. Nah, ya. Terus yang kedua. Ini sama ya. Ini berarti salah juga. Salah betul sama dengan. Yang ketiga. Salah. Bola lebih kurang dari.
Kurang dari, berarti ke yang dicaplok ke sini ya. 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 Kalau saya lebih senang mana yang dicaplok buaya. Buaya. Kalau saya nggak kayak gitu. Nah, jadi mulutnya kan, ya jadi yang mana yang dicaplok dia yang besar. Yang ini Sama dengan ya sama dengan ini Itu juga. ini jemuran ini kayaknya. dua berarti itu. Nah, Benar itu. Empat kan dua bukan sih tuh. jemuran, itu dua kayaknya. Ini soalnya ada yang ini nyatu ini. Itu nyatu berarti. Ya. Oh, berarti Ya. Ini lebih dari. katanya baju di sini, baju. Oh, lebih dari Ya. berarti. Benar berarti benar. Berarti larinya yang dicaplok sebelah sini ya. Ya. Lebih besar. Ya. Tapi tadi benar aja. Sudah benar tandanya. Oh, ya. Nggak berarti kan? Iya. Nah, yang bawahnya, nah ini baru kebalik ya. Ini salah, ini betul, tadi betul centang ini ke caplok ke sini ya. Yang terakhir sama dengan betul. Berarti yang betul ini sama ini. Ya. Ya agak mudah. Kita lanjut. Jadi kalau kita sudah decomposition. Dekomposisi. Ya, enaknya kalau menurut saya dekomposisi gitu aja. Adalah membagi tugas besar menjadi beberapa bagian kecil. Cara ini mempermudah kita dalam menyelesaikan pekerjaan secara bertahap. Nah, ini gampang hitung-hitungan ini. Angka dalam form merupakan hasil penjumlahan. Nah, Ya. 7 tambah 3 kan 10. ya. Berarti itu 2 tambah 2. Sama-sama aja kita kan ya. Apa ada yang mau maju? Sama-sama aja sudah, Pak. Ya, agak cepat ya. Oke. 7 tambah 3 10. Berarti berapa tambah berapa supaya hasilnya 4? 2 3 1 1 4 4 3. Ya, tepuk tangan. Nah, kalau ada soal yang titik-titiknya di sini, misalkan ini 6, sini 9, nah sini yang besar. Berarti di sini tinggal ditambahkan saja kan? Iya, sama aja. Iya. Tinggal hasilnya berarti 15. Iya, dapat. Kalau ini misalkan tidak pakai ini langsung di papan tulis juga bisa. Ya, coba cek posisi. Ini pohon bakor, amplop yang itu berarti Pak. Ya. Iya, nggak usah pakai metik, nggak usah pakai Iya. amplop, nggak usah pakai. Kayaknya belajar terus teknologi. Iya. Makanya kalau yang pakai ini kan sebenarnya amplop semuanya. Iya. Cuma bisa pakai kertas lembar kerja, bisa juga pakai PPT kalau mau dan repot kita tiap hari print. Kayaknya kalau pakai lembar kerja ya tiap hari harus ngeprint terus. Iya. Iya. Ya, kalau banyak aja itunya. Iya, kalau kertas ada mesin fotokopi itu juga bisa dipakai sebenarnya kalau kita penting kan. Tiap pagi fotokopi bertugas, yang tinggal bendahannya siap-siap kertas lagi. Ya kalau ini kan nggak harus tiap hari kan, seminggu sekali. Kalau memang nanti dalam pembelajaran kan dia coding ini masuk ke kurikuler, berarti hari Sabtu. Iya. Jadi tiap hari Sabtu yang sibuk. Mulai kapan itu Pak? Tahun ini sudah dian kan? Tahun ini untuk tahun ini kelas 5 sama kelas 6. Berarti kelas rendah nggak boleh. Belum. Ya, sebenarnya ya. Udah kena terapkan Nah, masa nggak boleh. ini sebenarnya kan saya udah ada tuh kalau lihat di internet, jadi saya sudah ada ngeprint, Iya. sudah ada fotokopi, cuma memang belum saya kasih ke anak-anak. Iya. Cuma kalau untuk pengenalannya tidak masalah. Iya, iya. Iya. Malah lebih baik kan nanti jadi ketika kelas atas dia sudah paham. Iya. Cuma untuk pengenalan bahasa materi kan kalau di sini nanti kan kalau yang sesuai tadi sama
apa CP tadi kan dia materinya tidak di mainnya aja, ada penjelasan-penjelasan yang lain. Nah kalau sementara kita kan yang kita pakai masih metode unplug-nya saja. Kayak seperti itu tadi kan metode unplug ya. Jadi nggak masalah sebenarnya menurut saya. Ya. Ya. Unplug. Unplug. Oke. Nah, ini kondisional. Penjelasannya seperti aturan ajaib yang bilang itu seperti aturan ajaib yang bilang kalau ini terjadi maka lakukan itu. Contohnya kalau tombol ditekan maka lampu menyala. Nah, berilah tanda centang pada lembar jawaban yang benar sesuai rambu-rambu lalu lintasnya. Yang pertama, lampu merah berarti tetap berjalan atau berhenti? Berhenti. Maka Ini centang yang berhenti. ya tetap berhenti. Berarti ini termasuk gampang ya. Ya, yang penting kita tahu rambu-rambu. Kalau anak-anak mungkin bagus ini untuk kelas 3, kelas 4 yang belum tahu arah jalan, kadang naik sepeda, nggak tahu rambu-rambunya. Nah ini bisa. Kita bisa bikin yang lain lagi. Kayak misalkan kalau mereteng ke kiri, mereteng ke kanan, nah itu kan perlu anak-anak sebenarnya itu. Parkir, dilarang parkir. Cari tempat lain untuk parkir. Tetap parkir di situ. Ya, yang ini. Ya. Kalau mau pakai di situ nyampe. Dilarang. Ya. Selanjutnya, tancap gas biar cepat sampai, kurangi kecepatan dan berjalan. Kurangi kecepatan, bukan tetap gambar tancap gas ini. Nah yang ini hijau, nih yang ini hijau. Kalau yang bawah pelan-pelan lebih hati-hati ngebut supaya cepat sampai. Ya pelan-pelan. Ya. Yang terakhir hati-hati berlari aja, jalan dikit. Ya. Ini kondisional. ya gampang ya. Ini harus banyak kalau sebentar aja dia ngerjakan. Ya makanya kalau kita kalau pakai kertas lembar kayaknya banyak habis kertas. Iya. Kalau begini kan, sama-sama. Ini mah lebih Iya. asik. Rame juga kan rebutan kan. Jadi kayak sebuah permainan. Iya. Tapi kalau di kertas lembar kita kan individualis sendiri kayaknya kurang seru. Iya. Iya. Harus banyak. Iya. Ini juga harus banyak tetap nyiapkan. Iya. Harus foto. Kalau yang tadi saya tadi malam tak bikin kayak ini kan. Ini saya punya bukunya. Foto satu, masukin WA, kirim ke sini. Satu, masukin WA, kirim ke sini. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ini materinya cukup sampai di sini dulu. Ya, kalau ada yang perlu ditanyakan, kayaknya nggak ada ya. Kalau yang untuk penjelasan ini kan paham aja. Yang penting intinya kalau kita punya bukunya, punya modulnya, kayaknya enak aja. Ya. Saya ada buka-buka itu di Erlangga, makanya tadi saya bilang Bu Fitri kenapa rujukannya ke Erlangga, karena di situ modulnya ada, terus PPT-nya ada, jadi lengkap. Ya. Ya. Jadi satu paket komplit enak kita pakainya. Ya, daripada kita nanti beli buku yang lain, tapi tidak ada modul ajarnya, tidak ada tugas-tugasnya, kita kan repot. Cuma memang ya harganya mungkin agak. Kemarin saya coba tanya sama di online itu sekitar 80-an kah berapa itu? Iya. Oh ini Ya. nyomot di TikTok aja. Ya di TikTok juga ada. Terus
Ini saya ngambil aja Saya juga print. ada Iya. Ada juga. Saya sesuaikan dengan yang pelajaran mungkin kelas. persiapan pakai anunya, model yang unplug gini. Atau bikin sendiri juga sebenarnya bisa. Makanya kan ini yang mode unplug, ada lagi yang mode plug yang pakai aplikasi, yang pakai quiz itu. Makanya tidak jelaskan di sini karena mungkin agak panjang lagi waktunya dan itu betul-betul agak susah lah ibaratnya kalau tidak semuanya paham. Kalau ini kan enak udah dipahami, jadi kita pakai yang udah dipahami dulu. Ibaratnya kita baru mau belajar kok tiba-tiba ketemu yang susah kan jadi males. Betul, Pak. Ya, jadi lebih baik kita pakai yang mudah, kita nyangkolnya enak, pelajarannya enak. Apalagi dapat paket komplit, ada modul ajarnya, ada PPT-nya. Kita ngajar tinggal terima bersih kan, paling tinggal nambah-nambahin cari untuk referensi ininya. Tapi kalau belum sudah belum bikin ini, belum bikin modul ajarnya, belum bikin anunya kan capek. Iya. Memang kalau di pelatihan sebenarnya malah tidak detail seperti ini, malah menjelaskannya kan larinya ke materi kan mereka kan. Kalau untuk ke teman-teman lebih baik berpikir lebih lari ke bagaimana cara kita mengajarnya kan. Iya. Kalau hasil pelatihan sudah kayak tadi yang awal tadi kayak paperpen kayak apa. Paling juga dengar aja dari pendengar setia. Nah, kalau yang seperti ini kan ya langsung pakai seperti ini malah enak. Iya. Langsung ke tujuan. Oh, ini ya intinya kan berarti untuk hari ini kan. Yang pertama untuk tahun ini yang berat mengajar yang berarti untuk mengajarkan coding kelas 5 sama 6, cuma kelas bawah juga nggak masalah. Perkenalan aja. Ya, perkenalan. Sesuai dengan pelajaran yang. Iya, sesuai dengan pelajaran aja. Iya. Nah, kalau sebenarnya kalau dari sana kemarin yang disuruh ngajar kelas 5 6 itu saya sendiri. Yang ikut pelatihan ini saya ikut ngajar. Ini saya jujur ya ibadah kan. Cuman kalau saya ngajar 5 kelas mumet kan. Kalau tukaran misalkan tukaran pun agak repot kan. Ya, makanya nanti mungkin ya saya ambil misalkan untuk tugas seri aja kelas 5 1, kelas 6 1 kelas. Ya, mungkin bisa bertukar misalkan 5A, 5B. Nah, 6A, 6B, 6C bergiliran gitu aja. Jadi tiap minggunya misalkan saya bikin video atau ngasih tugas ke anak-anak secara bergantian saja. Ya. Jadi supaya merasakan coding semua walaupun sedikit-sedikit. Ya. Ya. Dan misalkan tahun ini belum yang teman-temannya lain belum siap kan kita juga tidak apa-apa, tapi ya itu tidak bisa sepenuhnya semua, yang penting merasakan apa itu coding itu aja. Mungkin itu yang saya sampaikan. Nanya Pak? Oh ya, bisa. Mohon maaf tadi mungkin kelewat. Coding ini tadi tuh di Koku. Di pelajaran kokulikuler. Oh. Ya, hari Sabtu. Jadi dia itu nanti maksudnya yang coding ini ada penilaiannya. Oh, atau bagaimana? Penilaian ya sebenarnya sama kayak ini kan ada penilaiannya kan? Maksudnya ya, untuk di rapot. Untuk rapotnya ada kayaknya. Coba saya belum tanyakan. Jadi belum atau tambahan aja jangan gitu saya tanyakan apakah dia masuk ke. Tapi kalau tidak salah kemarin dengar ini memang termasuk ada pelajaran khususnya. Ya karena kan di buku mapelnya itu ada pelajarannya coding kan. Gitu. KKA itu ada memang. Ini kan berarti kalau ada bukunya, ada KI, benar. ada CPA kan berarti kan ada pelajarannya. Nah, berarti dia pelajaran khusus. Oh, berarti mapel sendiri gitu. Dia mapel sendiri. Ya. Mapel khusus dia. Ya, mungkin seimbang sama mulok lah mungkin. Gantinya mulok, mungkin muloknya ada beberapa share, ada coding, ada apa. Itu mungkin jika belum terlalu paham. Mungkin Bapak nanti bisa menjelaskan ya. Iya, benar. Nah, saya kurang terlalu paham yang itu, yang dapat pelatihannya masih cuma suruh ngajar sama bagaimana
menerapkan di kelas itu saja. Kalau yang untuk kurikulumnya kebetulan belum ada yang tanya kemarin. Ya, nanti kalau pas pelatihan juga lagi saya tanyakan. Insya Allah saya tanyakan. Oke, ada lagi yang lain? Saja? Ya kan? Abis ini lanjut ke Bapak lagi kan? Ya. Ya mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan